بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى بعد ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوات بالله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita menyebut alhamdulillah dari segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat-nikmat tersebut semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwatu billah, ketahuilah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat mencari bekal kita untuk menuju akhirat. Kalau seandainya seseorang menyia-nyiakan kehidupan dunia ini dengan berpoya-poya, dia melakukan hal yang sia-sia, maka merugi. Sungguh dia akan menjadi orang yang merugi nanti di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang beriman, dia manfaatkan waktu dia di dunia ini sebagai tempat majru'atul akhirah, tempat untuk menanam, menuai hasil nanti dari hasil tanaman tersebut. Karena ketika kita menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala, kita butuh bekal yang banyak. Sebagaimana seseorang yang melakukan safar, melakukan perjalanan yang jauh, atau bisa kita katakan melakukan safar yakni ke suatu daerah yang kita inginkan, misalnya Padang atau Aceh, pasti kita akan siapkan bekal untuk menuju ke sana. Yang apabila kita sampai ke sana, kita letih, Di tengah perjalanan
pasti kita akan mengeluarkan bekal tersebut untuk bertahan hidup, untuk bagaimana sampai ke tujuan daerah tersebut. Itu yang nampak, yang kita rasakan. Kalau bekalnya tanggung-tanggung, misalnya mau pergi ke Aceh, bekalnya bawa 100.000, waduh, untuk isi minyak aja nggak cukup gitu. Akhwatu billah, begitulah kehidupan ini. Sungguhnya kehidupan ini di dunia ini, kalau tak pandai kita mengambil sikap, maka kita menjadi orang yang tertipu. Oleh karena itu, kita akan membahas perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah suri teladan bagi kita. Dialah petunjuk kita untuk mencapai akhirat yang sebenar-benarnya. Karena apabila kita tidak mengambil peta dari Rasulullah SAW, maka kita akan tersesat melakukan perjalanan tersebut. Kita ambil peta dari selain baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjadi orang yang dhalal, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang merugi, tak sampai tujuan yang ditujunya, yaitu akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhwatu billah, perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia dimaki, walaupun dia dicerca, bahkan sering digunjing di belakang, tapi baginda Nabi Muhammad SAW tetap maju, tetap istiqomah mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mendakwakan hadis dan Al-Quranul Karim kepada umatnya, sehingga orang kafir marah. Termasuklah pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Inilah pemuka-pemuka yang sangat mutasyaddid, sangat kejam. Dia tidak inginkan dakwah Rasulullah SAW menyebar di lingkungan Mekah dan Madinah. Maka mereka mengambil cara, berbagai cara, bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Mereka mencari aib Nabi Muhammad SAW, tidak dapati. Rasulullah dicari aibnya tentang kebohongan, tidak mereka dapati. Karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah di dalam mengemban suatu pekerjaan. Baginda Nabi Muhammad SAW sulit dicari aibnya oleh orang kafir. Berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah, sehingga Rasulullah ditawarkan tahta. Rasulullah menolak. Bahkan Rasulullah SAW ditawarkan wanita yang cantik di penduduk setempat tersebut, Rasulullah menolak. Mereka bingung. Mereka carilah celah bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa mereka hinakan. Jadi mereka cari celah yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah orang pinggiran, mereka bilang. Orang kafir menyebutkan Nabi Muhammad SAW
adalah orang pinggiran, orang rendahan. Pengikut-pengikutnya adalah orang yang lemah. Itulah dalil mereka. Mereka cari celah. Karena memang pengikut-pengikut Rasulullah SAW banyakan di kalangan du'afa, yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak memiliki kekayaan. Di kalangan mereka adalah orang-orang yang lemah. Sehingga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu ditindas. Mereka tindas, mereka siksa, siksaan yang sangat luar biasa. Tetapi tauhid mereka sangat kuat, tak tergoyahkan walaupun mereka disiksa oleh orang kafir Quraisy. Mereka gembur-gemburkan pengikut-pengikut Nabi SAW adalah orang pinggiran, orang-orang lemah mereka. Jadi mereka takut-takuti orang-orang yang mengikuti Nabi. Lihat, pengikut-pengikut Nabi adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang du'afa. Tapi ingat, ketika mereka du'afa lemah, tapi hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih afdal ketimbang mereka memiliki kekayaan yang banyak tapi hati mereka tidak. Mereka gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cari celah terus. Kemudian celah yang kedua, mereka cari celah bagaimana dari keturunan, dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya keturunan Nabi terputus abtar. Mereka gembur-gemburkan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan. Kenapa? Karena di waktu kecil anak-anaknya sudah meninggal, terkhusus yang laki-laki. Yang laki-laki pada waktu itu meninggal di waktu kecil. Ya, nanti ada kaitannya dengan tafsir Al-Kautsar. Putra beliau meninggal seperti Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ditambah lagi putri baginda kita Nabi Muhammad SAW juga wafat. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah belakangan. Ya, setelah memiliki anak dia wafat. Ya, ini anaknya, suaminya yaitu Ali radhiyallahu anhu, anaknya Hasan Husain. Ini wafat di umur yang muda juga. Terus digembor-gemborkan, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW abtar, terputus. Penafsiran abtar ini para ulama memahami ini terpotong ekornya. Maksudnya tak memiliki generasi penerus. Rasulullah SAW agak sedikit sedih dengan perkataan orang-orang kafir ini, tapi ia tetap sabar menunggu turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat Al-Kautsar. Ayat ini bertujuan untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat Al-Kautsar ini untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan kita bacakan ayat pertama. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kenikmatan yang banyak. Di sini
Ya, ayat menyebutkan kami. Ya, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kami ini artinya bukan Allah banyak ya. Tapi di sini adalah sebagai bentuk memuliakan. Benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mulia, kuasa, terpuji, hakim dan bijaksana. Menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bijaksana, memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya nikmat yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia memiliki akhlak yang baik. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, uswatun hasanah, sebagai contoh ya, akhlak yang terpuji. Di hadis disebutkan juga, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Jadi dia ini adalah sosok suri teladan bagi kita semua. Ummahatu billah. Yang kedua, derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih tinggi daripada nabi-nabi terdahulu. Keistimewaannya tidak ada yang mengimbangi, sangat istimewa, spesial Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang tak dimiliki keistimewaan tersebut oleh nabi-nabi terdahulu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diberikan sungai di surga yang namanya Sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar ini adalah nahrun. Kalau bahasa Arabnya nahrun, ya, sungai. Nahrul Haud, sungai Telaga Kautsar, yang nanti sungai ini akan diperuntukkan kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat Nabi terdahulu. Semuanya sebelum masuk surga mereka meminum Telaga Kautsar ini. Ya, meminum Telaga Kautsar. Yang mana Telaga Kautsar ini mengalir begitu keras, mengalir begitu deras, yang mana Telaga Kautsar ini memiliki dua pancuran. Dua pancuran, yang pertama terbuat dari emas, yang kedua pancuran tersebut terbuat dari perak. Ya, pancuran tersebut yang pertama terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Ya. Mengalir. Air tersebut sangat manis. Manisnya melebihi dari madu. Manisnya luar biasa. Manisnya melebihi dari madu. Dan kita rasakan madu manis, manisnya ini lebih daripada madu. Kemudian warna Telaga Kautsar tersebut putih,
sangat putih daripada salju. Kalau kita lihat salju itu kan putih, ya sangat senang kita melihat salju tersebut. Tapi itu nanti Telaga Kausar dia lebih putih, abyad. Kalau bahasa Arabnya abyad, simtatil, lebih putih, gitu. Kemudian air tersebut wangi, lebih wangi dari kasturi. Ya, Telaga Kausar tersebut wangi, lebih wangi daripada kasturi. Jadi kasturi kalah nanti wanginya. Bisa kita bayangkan. Kemudian dia dingin, ya, lebih dingin dari es. Wah, mungkin kita tergambar es aja dingin, kita minum Telaga Kausar lebih dingin. Nah, itu perkara yang gaib. Bisa jadi begitu kita minum, ya nikmatnya sangat luar biasa. Itu perkara yang gaib nanti di akhirat. Jadi ketika dia minum satu teguk, ya, tidak akan haus selamanya di surga nanti. Ya, tidak akan haus selamanya di surga. Ya. Jadi inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang-orang yang bisa minum Telaga Kausar ini, ya. Makanya Al-Kausar ditafsirkan para ulama, banyak penafsiran ulama tentang Al-Kausar. Ya, salah satunya Imam Al-Wahid, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, ya, dan ulama-ulama lainnya menyebutkan, ya, Al-Kausar ini adalah Telaga Kausar. Yang mana Telaga Kausar ini akan diminum oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi permasalahannya, apakah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meminum Telaga Kausar ini? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Itu yang kita takutkan. Siapa orang-orang yang tidak bisa minum Telaga Kausar ini, sehingga Rasulullah SAW itu memanggil umatnya, ummati, ummati, wahai umatku, umatku, memanggil, ya, mereka untuk meminum Telaga Kausar. Tapi sebagian umat Nabi Muhammad SAW, ya, tidak mampu, tidak bisa meminum Telaga Kausar yang telah disediakan gelas-gelas tersebut untuk meminumnya. Siapa itu orangnya? Sehingga dikatakan, ya, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum minni wa yuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Wahai Rabbku, mereka betul-betul umatku, pengikutku. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu. Mereka betul-betul umatku, pengikutku. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu.
ya setelahmu Rasul. Apa maksud mengganti ajaran? Ya, di sini tafsiran para ulama ya, untuk memahamkan hadis ini, yaitu orang-orang yang menambah syariat ini, orang-orang yang tak mengambil petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Kalaupun mereka mengambil dari hadis Nabi, hanya bersifat umum, kaifiatnya mereka sesuka hatinya melaksanakannya. Banyak. Kalau engkau muslim menambah-nambah zikir setelah sholat, ya kan? Kemudian mereka membaca Al-Quran, bagus membaca Al-Quran, tetapi dengan sesuka hatinya mereka membaca Al-Quran di kuburan. Ya, membaca Al-Quran itu bagus, tapi kaifiatnya, cara mereka dalam mengamalkan, kemudian tempatnya di kuburan, ini tidak boleh. Baca Al-Quran ya dihadiahkan untuk orang yang meninggal kepada mereka. Kalau begitu menanglah orang-orang kaya, ya kan? Mereka undang semua membaca Al-Quran. Itu terjadi, wakil ana jumpai ya, khususnya ke arah Erjoman ya, ujung ya, ana nggak sebutkan nanti. Jadi begitu, setiap tahunnya mereka ada ritual, mereka bayar pembaca Al-Quran secara berjamaah, satu juz keliling, agar ahlul kubur mendapat pahala yang sangat banyak. Maka kalau seandainya perbuatan itu dibolehkan Nabi, seorang miskin gak bisa memperoleh itu begitu. Jadi mereka anggap ini baik, ya kan? Kemudian zikir setelah sholat mereka tambah-tambahin. Misalnya subhanallah 100 kali, sedikit kali kayak zikir habis sholat wajib. Subhanallah 33 kali, bikin 100 apa? Ini kan baik. Standar kita baik. Standar Nabi. Maka berhati-hati. Berhati-hati kita mengucapkan ya suatu amalan yang amalan tersebut kalau tidak ada dari Nabi Muhammad SAW, maka siap-siaplah Allah akan menyiapkan tempat duduknya di neraka. Berarti dia berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin-nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah akan disiapkan tempat duduknya di neraka. Muhammad billah rahimani wa rahmatullah jami'an. Kita ambil contoh yang lain, masalah perkara dunia. Kebanyakan manusia perkara dunia sangat hati-hati. Ya, kita adalah di kalangan ibu-ibu kalau bikin bolu, ya kan? Kalau bikin bolu, mau bikin bolu yang enak misalnya, maka ada takarannya. Ya kan? Mentega sekian, gula sekian, tepung sekian, ukuran seperempat, ya ada yang setengah kilo, maka jadilah bolu yang enak. Ada standarnya. Ini menjadikan bolu itu enak.
Tapi kalau sembarangan, ya kan? Gulanya 1 kilo, menteganya 1 kilo, tepungnya 10 kilo misalnya, telurnya 100 papan, diaduk, kira-kira jadi apa? Mungkin jadi martabak telur, bukan bodoh lagi tuh. Gitu. Itu perkara dunia. Begitu kita masak rendang yang enak, ada takarannya. Begitu kita masak sesuai dengan takarannya, ya kita sajikan, enak hasilnya. Itu perkara makanan. Kemudian naik kendaraan, ya kan? Kita lebih hati-hati. Ketika di persimpangan ada lampu merah, kita berhenti. Coba kalau kita nggak peduli dengan lampu merah, gas aja lah. Nggak peduli sama ini aturan manusia. Ya, begitu digas, pindah alam. Namanya itu bunuh diri. Ini perkara dunia. Sangat berhati-hati. Mestilah kita seorang muslim dan muslimah lebih memperhatikan perkara agama. Enggak main-main, enggak ngasal-ngasal. Yang penting salawat, yang penting begini. Yang penting perkara agama itu bukan yang penting. Yang penting ada dasarnya. Enggak. Ini nanti diancam, sayang, 1000 sayang ketika kita tak menurut dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya ini kitab Allah wa sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak kita jadikan pegangan, maka ini akibatnya. Itulah orang-orang golongan manusia yang tidak dapat meminum telaga Kausar tersebut. Hal yang sepele. Sehingga apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suhqan, celaka, celaka. Celaka bagi orang yang mengganti agama. Ketika kita melaksanakan agama Nabi Muhammad SAW ini, insya Allah kita selamat. Sebaliknya, orang-orang yang tak mau nurut, hanya menurut nenek moyangnya, hanya menurut kata guruku yang tak berdasar, hati-hati, telaga Kausar akan jauh darinya. Berarti ketika seseorang tersebut tak bisa meminum telaga Kausar, sudah jelas kita tahu arahnya kemana. Kenerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah min dzalik. Ini yang kita takutkan ketika kita beramal. Ya, betul-betul hati-hati. Tanyakan ini ada nggak dasarnya. Ya, kita tidak fanatik, kita tidak taklid kepada seseorang. Ya, sebelum kita jumpai betul-betul itu ada dasarnya. Sehingga 4 mazhab menyebutkan jika tidak ada dariku maka buang. Jika tidak ada pendapatku dari Rasulullah SAW, maka buanglah pendapatku sejauh-jauhnya. Begitulah para 4 imam mazhab.
Ya, mereka mengatakan kepada pengikutnya, lempar jauh-jauh pendapatku jika tidak ada dari Nabi Muhammad SAW. Begitulah mereka, kehati-hatian mereka. Kita takut ya tidak bisa meminum telaga Kausar. Ini tafsiran ayat pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, yakni surah Al-Kausar, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Setelah kita mengetahui telaga Kausar tersebut, maka kita beriman. Kita harus beriman, mengimani yang telah turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengiman tersebut? Fashalli, berarti ini dengan amal. Maka salatlah. Diperintahkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan rasa syukur yang sebenar-benarnya. Karena seseorang yang dikatakan bersyukur kepada Allah, dia selalu mengerjakan amal saleh, terutama salat 5 waktu. Ya, ini salat wajib. Maka sangat mustahil orang-orang yang mengatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia orang baik Ustaz, enggak pernah ganggu tetangganya, dia selalu berinfak, tapi tidak sholat, mustahil seorang itu dikatakan orang baik. Karena Allah yang menyebutkan perbedaan antara orang kafir dan orang muslim, terus sholat, meninggalkan sholat. Mana bisa kita pun seorang itu baik, ya, kalau meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat, ini dosa besar. Berulang kali disampaikan oleh asatidz kita, meninggalkan satu sholat adalah dosa besar. Dosanya lebih besar. Ini berzina, mabuk-mabukan, membunuh, ini dosa besar. Meninggalkan sholat, ini lebih besar dosanya yang kita sebutkan tadi. Jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika ingin mendapat telaga Kausar, maka beramallah. Jangan ditunggu-tunggu. Nantilah, aku kan masih muda. Nantilah, masih panjang lagi. Aku mau sukses dulu, menggapai kesuksesan dulu. Nanti kalau udah jadi dapat ini, dapat rumah, dapat mobil Alphard, baru anak sholat. Iya, yang jadi tanda tanya, sampai enggak umur kita untuk mencapai kehidupan itu? Ya. Sangat sedikit. Kehidupan kita di Indonesia sangat sedikit. Tak lebih dari 60 atau 70 tahun. Kalaupun itu melebihi, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu Rasulullah SAW panutan kita, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya bengkak-bengkak. Rasulullah kakinya bengkak-bengkak, yang sudah jelas dia diampuni dosanya. Dosanya yang sekarang atau yang lalu udah murni maksum, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya bengkak. Jika ditanya kenapa ya Rasulullah kamu bani dirimu sehingga kakimu bengkak, apa jawabannya? Afala akunu abadan syakura. Apakah aku tidak patut menjadi hamba yang bersyukur?
sangat ringan Nabi Muhammad SAW menjawabnya. Jadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tegakkan salat. Inilah syukur yang sangat besar. Bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanhar, yaitu menyembelih. Ya, ini biasanya Idul Adha ya. Ini menggambarkan rasa syukur seseorang itu terhadap hartanya. Jadi harta juga harus dikeluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang utama dari salat, setelah salat dia punya harta, dia keluarkan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkurban pun harus sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dapat Raul Kausar. Loh, memangnya ada Ustaz berkurban selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak dilakukan kaum muslimin menyalahi aturan kurban tersebut. Ya. Contohnya mereka setiap tahun menyembelih hewan untuk nyai lebur, nyai dorong, gitu, atau itu yang di pantai itu, yang dihanyutkan, ya kan, untuk nyai dorong. Mereka sembelih. Ustaz, mereka pakai baca bismillah. Apa sah itu? Iya, ucapan mereka baca bismillah, tapi i'tiqad mereka, akidah, tauhid, keyakinan mereka melenceng. Karena niat tersebut mereka persembahkan untuk nyai tadi. Maka ini termasuk dosa besar. Ya, mudah-mudahan kita telah mempelajari ya syirkul akbar. Ini termasuk golongan syirik besar. Yang sesembelihan itu tertolak di sisi Allah SWT, karena penyembelihan itu diniatkan selain Allah SWT. Lafaz boleh aja bismillah, tapi niat, i'tiqad, keyakinannya, tauhidnya melenceng, maka mardud, tertolak amalan ini. Maka menyembelih juga harus karena Allah SWT. Ustaz, adanya kita lihat seorang pejabat yang maaf dia mau nyalek gitu kan, mau dapat suara banyak, wah kurbannya sampai 10 ekor sapi di hari Idul Adha. Ya. Ada dua faedah, apabila niatnya tulus karena Allah SWT maka diterima. Tapi yang kedua, bermasalah niatnya agar dapat suara yang banyak, maka ini mardud sembelihannya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sembelihan tersebut adalah takwa dan ketakwaan. Ya, dengan ketakwaan. Nanti sampai-sampai kalau nggak salah Syekh Utsaimin nggak salah. Lalu pas Utsaimin yang menyembelih kurban, penyembelih tadi kalau dia tidak sholat maka tidak sah juga penyembelihannya, juga harus berhati-hati. Ya. Tengok orang yang menyembelih, dia jaga sholat enggak? Ya, itu penulisan saya kalau nggak salah, nggak khilaf anak. Banyak ya tarikoh-tarikohnya harus kita pelajari. Penyembelihan yang gimana? Ya, sehingga luar biasa ya. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ya radhiyallahu anhum, mengimpakkan hartanya seperti Khadijah,
karena Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga menginfakkan hartanya. Abu Bakar, kemudian Sa'ad Abu Waqqas, kemudian Utsman bin Affan, ya, menginfakkan lebih kurang 1000 unta. Kalau kita kalikan 7 juta aja, 1000 berarti 7 miliar sekali nginfakkan. Allah. Sampai sekarang rekeningnya masih ada ya. Sampai sekarang rekeningnya itu masih dimanfaatkan kaum muslimin. Begitu dahsyatnya mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama Allah. Maka amalan inilah yang diterima lillah. Bagaimana yang kita sering dengar, ya kan? Qul inni sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguhnya salatku, sembelihanku, kurbanku, hidupku dan matiku lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummahatu billah, ya, apalagi sembelihan tersebut dikurbankan untuk sesuatu yang tidak bisa diatur seperti jin dan syaitan. Ada lagi, ya, satu amalan yang sangat luar biasa. Mereka kira mereka memiliki pahala yang banyak, ternyata mereka mendapat dosa yang banyak, ya kan? Apalagi di bulan Syawal, mereka bikin sembelihan, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi hati mereka tujukan sembelihan tersebut karena, ya, makhluk jin dan syaitan. Maka ini mardud dan dia akan terkena syirkul akbar, syirik besar. Kita sama tahu syirik besar itu sangat bahaya. Salah satunya menghapuskan amal kita yang telah kita kerjakan. Yang kedua, syirkul akbar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya, menghapuskan amal perbuatan yang kita lakukan. Misalnya 30 tahun kita melakukan syirkul akbar, syirik besar, dengan penuh keyakinan kita melaksanakan itu, maka terhapuslah semua amalnya selama 30 tahun tersebut. Kemudian yakhruju anillah, keluar dari agama Islam. Kalau satu pembatal keislaman, ya, seseorang itu melakukan syirkul akbar, syirik besar. Ummahatu billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga orang-orang kafir terus, ya, mengejek Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bergetar. Turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW menjadi terhibur. Jadi banyak hikmah-hikmah nanti yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Kemudian fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Penafsiran ayat yang terakhir ini, yang ketiga ini, abtar, yang terputus itu adalah mereka orang-orang kafir yang mengejek Nabi Muhammad SAW abtar. Salah satunya yang mencela Nabi Muhammad SAW orang kafir, yaitu Al-As bin Wa'il. Kita nggak pernah dengar ini orang kafir ini, Al-As bin Wa'il. Malah dia yang terputus, nggak memiliki jalur keturunan atau keturunan dari Al-As ini. Kita nggak pernah dengar abtar.
Jadi yang terputus itu langsung Allah Subhanahu wa taala jawab, yaitu orang-orang kafir yang menghinakan Nabi Muhammad SAW, mengejek Nabi Muhammad SAW, abtar, yang terputus. Yang terputus. Malah dia yang saat ini kita nggak kenal siapa itu Anas bin Wa'il. Rasulullah SAW sampai sekarang kita tahu. Bahkan orang kafir pun mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah, orang kafir mengakui Nabi Muhammad SAW orang yang sangat berpengaruh bagi manusia. Orang kafir, mereka kenal, orang kafir mengenal dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka pelajari silsilah Nabi, siapa istrinya, siapa anaknya. Sedangkan Al-As bin Wa'il tadi nggak ada yang tahu, nggak ada di dalam sejarah dipelajari Al-As bin Wa'il tadi. Ya, jadi orang-orang yang terputus di sini langsung Allah jawab adalah orang-orang yang tadi yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak jumpai keturunan-keturunan tersebut. Tapi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Allah angkat nama beliau ya di dalam surat Al-Nasr, ya kan? Ummahatul rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguhnya kehidupan ini haruslah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang baik di dalam syariat ini kecuali petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah orang-orang yang aftar, terputus. Maka kita berhati-hati. Tidak boleh kita mengejek sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun membencinya. Kalau seandainya kita tidak sanggup mengamalkannya, cukuplah kita berdiam diri. Cukuplah kita berintrospeksi diri. Kita bisa melaksanakannya atau tidak. Terkadang banyak di kalangan kaum muslimin tak sanggup dia melaksanakannya, dia malah mengejek sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dia adalah orang yang aftar. Mahatubillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah tafsir surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, kita bisa memahaminya, bahwasannya kaidah seseorang itu bisa meminum telaga Kautsar, ya, sebagaimana disebutkan tafsiran beberapa para ulama tentang surah Al-Kautsar ini. Kaidahnya, jika kita ingin selamat, mari kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya, ya, dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, orang-orang yang tak meminum telaga Kautsar adalah orang-orang yang menjauhi syariat, ya, syariat Allah dan Rasulnya. Dia beramal tapi tak mengikuti contoh, ya kan? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kamu sebagaimana aku salat. Ya, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Berarti ini gambarannya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian pembahasan kita, kajian kita hari ini tentang surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah dan memudahkan kita untuk meminum telaga Kautsar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bila kurang, mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak, kita tutup. Enggak. Kita tutup ya dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.